Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di podcast Belajar Tanpa Batas. Tanpa Batas. Di sini saya Tino, ya. Hari ini kita bakal ngobrolin film yang super inspiratif, tentunya di saluran Mas Guru dan YouTube Tino Puta. Nah, di sini saya nggak sendirian. Tentunya saya ditemani oleh dua narasumber yang keren banget dan hebat. Yang pertama ada Mas Fahmi, seorang pengamat film. Halo Mas Fahmi. Halo Mas Dino, senang sudah saya hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih juga Mas Fahmi sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Belajar Tanpa Batas ini. Dan juga di samping Mas Fahmi ada Mbak Syahrina, yaitu seorang guru aktif di dunia pendidikan. Halo Mbak Syahrina, selamat datang. Halo Pak Tino. Ya, Topik ini cukup menarik ya, yaitu belajar tanpa batas. Jadi nanti kita akan sharing-sharing tentang Laskar Pelangi, film Laskar Pelangi. oke, terima kasih. Sebelum kita bahas lebih jauh mungkin ya, untuk Mas Fahmi bisa cerita sedikit tentang film Laskar Pelangi ini. Ya, kurang lebih itu sinopsisnya seperti ini ya, tentang 10 anak dari Belitung. Mereka itu bersekolah di SD Muhammadiyah. Namun SD-nya itu hampir tutup karena kekurangan sosok murid. Namun di situ ada dua guru yang cukup inspiratif, yaitu Bu Muslimah dan Pak Harfan ya di sana. Nah, di sana juga ada 3 murid yang cukup menonjol. Ada Ikal, nanti sebagai narator dalam film. Terus ada Lintang, murid yang cukup jenius. Dan ada Mahar, murid yang sangat kreatif. Kurang lebih seperti itu. Nanti mereka dalam perjalanannya, dalam film, akan mengalami banyak tantangan dan hambatan. Namun mereka tetap berjuang dan memiliki mimpi yang tinggi. Oke, jadi film ini memang ada tantangannya, ada eh, proses ya Ya. dalam pembuatannya juga mungkin belajar dari realita yang ada gitu ya. Wah, bikin terharu ini filmnya kayaknya. Untuk Mbak Syarina ini, kesan pertama waktu menonton film Laskar Pelangi ini bagaimana? Uh, untuk saya pengalaman pertama nonton film Laskar Pelangi ini ketika saya di bangku SMP, di mana pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, menurut saya untuk dari film tersebut, karena saya sudah menjadi seorang guru, jadi relate bagaimana sih perjuangan dan susahnya menjadi seorang guru. Lalu film ini juga mengajarkan bagaimana pendidikan itu bukan cuma soal ngasih pelajaran saja, namun juga membangun mimpi dan harapan untuk anak-anak bangsa. Oh gitu Seperti ya. itu. Oke, baik. Untuk Mas Fahmi ya, Ya. selanjutnya. Banyak yang bilang nih, katanya Laskar Pelangi ini nunjukin gimana guru itu bisa jadi agen perubahan. Ya. Nah, menurut Mas Fahmi, apa sih yang bikin peran guru di film ini begitu kuat di film Laskar Pelangi ini? Ya, ada 2 hal ya. Hmm. Yaitu ada 2 guru inspiratif tadi. Mereka itu di sekolah tidak hanya mengajar tentang pengetahuan atau ilmu saja, tapi mereka mencoba menanamkan bagaimana murid-murid mereka bisa memiliki mimpi yang besar dan bagaimana mereka nantinya ingin mencapai mimpi tersebut. Nah, yang kedua itu tentang bagaimana guru mengenali potensi dari murid-murid mereka. Tadi ada 3 ya, murid yang paling mencolok itu ada Lintang. Iya. Lintang itu murid yang paling jenius ya dan cerdas. Jadi sebagai guru kita bisa mengidentifikasinya. Nanti dalam filmnya itu juga ada kayak lomba gitu. Lintang itu mengikuti sebuah lomba kayak cerdas cermat gitu. Terus untuk murid yang kedua itu ada Mahar. Nah, Mahar ini cukup unik karena Mahar ini lebih ke seni ya. Seni ya? Dia lebih tertarik ke hal-hal kreatif, kayak musik itu dia lebih tertarik. Nah, di sekolah itu juga guru memfasilitasi Mahar untuk mengeksplor kreativitasnya. Oh. Terus yang ketiga itu tokoh utamanya atau tadi naratornya itu Ikal. Ikal. Ikal itu lebih ke pantang menyerah orangnya. Dia Kuat. memiliki mimpi, Ulet gitu ya? ya ulet, dan dia mencoba menggapai mimpinya. Oke, Mungkin keren. itu beberapa hal ya
yang saya tangkap dari film. Wah, keren banget ya. Iya. Oke, untuk Mbak Syarina ya, gantian. Sebagai guru, apa sih yang bisa kita pelajari dari mungkin Bu Muslimah? Katanya kok di dalam film itu ada yang namanya Bu Muslimah itu. Menurut saya untuk sosok Bu Muslimah ini sangat inspiratif karena berdasarkan film tersebut kan ada di SD Muhammadiyah, kota mana tadi? Belitung. Belitung. Nah, Gitu. itu termasuk SD yang fasilitasnya sangat terbatas. Namun Bu Muslimah ini mampu membawakan pembelajaran ini menjadi seru. Kemudian sosok Bu Muslimah ini juga tulus. Guru yang baik bukan cuma ngasih materi saja, namun juga membimbing murid-muridnya dengan hati. Dan hal ini sangat penting banget buat pendidikan. Gitu Pak Tino. Oke, tujuannya tetap buat pendidikan ya, Ya. biar dari hari ke hari itu biar meningkat gitu ya, Pak. Ya. Oke, sekarang ini ya, kalau mengenai tadi cerita dari kalian berdua, dari para narasumber, kalau dikaitin nih sama kondisi pendidikan sekarang, menurut kalian itu semangat Laskar Pelangi ini masih relevan nggak sih? Mungkin dimulai dari Mas Fahmi dulu ya. Iya. Menurut saya masih cukup relevan ya, khususnya di Indonesia ini kan masih banyak ya sekolah-sekolah yang mungkin belum terlalu memiliki kayak fasilitas dan guru yang cukup inspiratif seperti tadi Bu Muslimah. Dan ini tentunya membuat yang menontonnya itu kayak memiliki motivasi atau semangat sekolah gitu. Bisa ditonton untuk semua umur gitu. Jadi untuk masa sekarang itu masih relevan karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki sosok seperti ini atau inspirasi yang seperti ini. Oh ya, jarang gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin dari Mbak Syarina. Kalau saya juga setuju dengan pendapat dari Pak Fahmi bahwa sekolahan di Indonesia itu tidak semuanya memiliki fasilitas yang cukup, apalagi dalam hal teknologi. Nah, oleh karena itu, guru perlu melakukan pembelajaran dari hati ke hati untuk membentuk karakter baik pada siswa. Seperti itu, Pak. Oke, pesan yang bagus nih. Bagus banget. Oke, buat teman-teman yang kepikiran jadi guru atau lagi berjuang di dunia pendidikan, ada nggak sih pesan yang kalian mau sampaikan nanti? Mungkin gantian ya, dari Mbak Syarina dulu, ayo. Kalau dari saya, jangan pernah meremehkan dampak yang bisa kita kasih ke murid sekecil apapun itu, karena pasti nanti di masa depan tentu akan bermanfaat bagi mereka. Oke, terima kasih. Lalu untuk Mas Fahmi, bagaimana? Ada pesan? Ya, mungkin cukup simpel ya. Ini berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan itu cukup penting karena dalam film ini digambarkan bagaimana pendidikan itu dapat merubah seseorang. Tentunya merubah dalam hal positif. Ya, itu aja. Oke, obrolan kita hari ini sangat inspiratif banget ya. Makasih juga buat Mas Fahmi dan Mbak Syarina yang udah sharing-sharing di sini di saluran Mas Guru di podcast Belajar Tanpa Batas. Buat teman-teman pendengar, semoga podcast ini bisa kasih inspirasi buat kalian untuk belajar tanpa batas. Jadi ya belajar terus ya, tidak puas dengan apa yang sudah didapat, tapi selalu belajar, terus belajar, seperti itu. Belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat, ya. Seperti itu. Lalu jangan lupa kalian share kalau menurut kalian podcast hari ini sangat inspiratif atau bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Bye-bye.